wabarakatuh, pemirsa. Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Teman-teman, saat ini saya berada di Desa Canggu, Kabupaten Badas, Kecamatan Badas maksud saya, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Hamparan batu yang ada di depan kita ini merupakan bukan batu biasa ya, tapi merupakan batu dari bagian seni pahat dari leluhur Nusantara. Kalau kita lihat banyaknya batu-batu yang sengaja ditata seperti ini oleh pengelola begitu ya. Ini menandakan bahwa ini punya nilai-nilai tersendiri saudaraku. Karena di dalamnya terdapat pola maupun bentuk serta ukiran-ukiran yang sangat raya begitu saudaraku. Nah, lihat ya. Ini merupakan material lepas dari bangunan induk yang berada di Candi Surowono. Seperti nama dusunnya, Dusun Surowono. Nah, jadi batu yang cukup besar ini ya, ini dipahat begitu ya sedemikian rupa dengan berbagai macam motif di dalamnya yang merupakan material lepas dari bangunan suci di zaman kerajaan Majapahit. Nah, jadi seperti ini satu contohnya ya teman-teman. Nah, ini merupakan relief kinara yang biasanya berada di panel bagian candi begitu. Ada dua yang saya lihat di sini, dan batu ini cukup besar teman-teman. Kalau melihat beratnya ya mungkin ini bisa mencapai 1 ton ini. Dan di bagian ternyata ada pola-pola begitu yang mungkin ya untuk pahatan yang di tengah ini sebagai pengunci atau pengaitnya ya dari batu yang satu dengan batu yang lain. Nah, ini adalah kinara lagi, artinya mungkin kinara dan kinari ya yang ada di sini. Jadi candi ini belakang ya merupakan candi yang dibangun untuk memuliakan di tahun 1161. Hayam Wuruk pernah datang ke sini, saudaraku. Pernah datang ke sini seperti tercatat di Nagara Kertagama bahwa pernah bermalam juga di sini dalam kegiatan maupun perjalanan sabda mengenang 1 tahun leluhur-leluhurnya. Jadi tempat ini dulu merupakan tempat yang sangat istimewa yang bisa kita nikmati ya meskipun tidak secara utuh sempurna ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, makara-makara yang ada di sini saudaraku luar biasa, dan ini merupakan ukiran maupun ada jejak dari tangan seniman masa lampau. Wih, bagaimana mereka membuat dengan pola-pola tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang simetris presisi seperti ini saudaraku, yang pastinya dilakukan oleh seniman profesional ya. Dan candi yang luar biasa ini masih ada bangunan induk begitu berjarak beberapa meter dari sini. Jadi seperti inilah batu-batu yang benar-benar ditata begitu. Entah sebab apa ya, kita tidak tahu. Dengan kondisi maupun tata letak wilayahnya yang berdekatan dengan Gunung Keluk, apakah mungkin di zaman itu dengan yang sangat parah ini diakibatkan atau disebabkan oleh letusan Gunung Kelut, saudaraku. Kita ketahui dari beberapa sumber bahwa Gunung Kelut pernah meletus beberapa kali di zaman kerajaan Majapahit, bahkan sebelumnya begitu ya. Dan kita coba menuju ke bangunan induk. Saya mendapati sesuatu yang unik di sini ya. Nah, teman-teman, ini adalah bagian dari itu mungkin ya, kaki arca mungkin ya, ini hanya mengira-ngira saja saudaraku, karena melihat kondisinya ini hanya di bagian kecil begitu yang tertata di sini. Oke. Wih. Oke teman-teman, di tahun 1908 candi ini pernah direkonstruksi ulang begitu, dibenahi ya.
kolonial dan selesai selama 7 tahun. Selesai di tahun 1915. Dan yang masih asli, yang masih asli begitu ya. Nah, ini candinya saja, untuk tubuh candi maupun atap candinya itu sudah hilang. Dan material-materialnya seperti yang kita lihat barusan ya, material lepas yang ditata begitu. Itu merupakan bagian dari tubuh candi maupun atap candi. Oke, kita coba lihat. Dan teman-teman, Brio Engker meninggal begitu di tahun 1388 Masehi. Sebagai penghormatan terhadap beliau, maka dibangunlah Candi Surawono ini dengan nama lain begitu yang tercatat di Nagara Kertagama adalah Candi Wisnu Bawono Puro. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi ini merupakan relief yang raya begitu, yang menceritakan tentang Arjuna Wiwaha. Kita ketahui bahwa saya tidak menceritakan secara detail begitu ya, namun di sini kita bisa melihat dari seniman yang profesional di zaman itu, seni pahat yang luar biasa menggambarkan suatu cerita yang dimana tidak ada suatu perjalanan yang mulus teman-teman. Di atau di Wisnu Bawono Puro ini arah hadapnya menghadap ke barat teman-teman. Jadi ini merupakan anak-anak tangga yang menuju ke atas candi, yang di bagian tubuhnya sudah hilang, di bagian atapnya sudah hilang. Jadi ini merupakan bagian kaki candinya saja yang masih kelihatan ya. Dan materialnya ya seperti tadi, berbagai macam relief, material-material lepas yang disusun begitu ya, yang ditata gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Dan material utama yang digunakan merupakan batu andesit. Kita ketahui bahwa Kediri ataupun wilayah pegunungan sangat-sangat melimpah begitu ya, batu-batu andesit ya teman-teman. Jadi batu andesit itu bermacam-macam warna ya, ada yang warna hitam, ada yang warna agak kecoklatan, dan ada yang berwarna putih begitu. Dan merupakan batu yang sering kali begitu digunakan untuk material bangunan candi teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita lihat ya secara seksama begitu bagaimana gergaji batu. Nah, begitu teman-teman, garis-garis halal begitu ya. Ini adalah bekas dari gergaji mereka. Artinya di zaman itu mereka sudah menggunakan material ataupun alat dengan besi ya teman-teman ya, baja begitu ya. Jadi ada mungkin di beberapa komen bahwa apakah di kerajaan sudah ada, ya sekali saudaraku. Kalau melihat dari bagaimana seperti pusaka yang dipegang raja ya, Palaka itu bagian mana ini? Di bagian timur teman-teman, di bagian timur. Jadi ini merupakan relief Arjuna Wiwaha, merupakan cerita dari relief Arjuna Wiwaha, menggambarkan bagaimana tanaman maupun orang-orang serta berbagai macam jenis pakaian yang digunakan di zaman itu saudaraku ya. Mereka juga ada dengan adegan yang seolah-olah memohon ampun begitu ya. Nah, di sini ada suatu adegan begitu di relief tertentu
ada seorang wanita yang berada di bawah dari kaki wanita memegang kakinya, seolah-olah mereka memohon ampun atau mungkin mereka meminta sesuatu begitu ya saudaraku ya. Kalau melihat kondisi ataupun semacam postur tubuhnya seakan-akan ada adegan memohon ampun. Nah, tepat di bagian dari timur laut Candi Wisnu Bawono Puro atau Candi Surowono ini ada relief begitu ya, relief cerita juga yang bahkan nama Sri Tanjung sendiri itu merupakan nama dari kereta api ya, kereta api Sri Tanjung. Itu juga menggambarkan bahwa Sri Tanjung bukan merupakan tokoh yang sederhana, artinya tokoh yang benar-benar dimuliakan di zaman itu teman-teman, yang ceritanya menjadi istilahnya inspirasi bagi penerusnya atau generasi penerusnya teman-teman. Jadi ini merupakan cerita dari Sri Tanjung atau Bubuk Sah, yang dimana ceritanya juga penuh dengan rintangan untuk mendapatkan sesuatu, penuh dengan cobaan gitu ya. Artinya kita sebagai generasi muda dengan gambaran cerita ini bahwa apapun yang kita capai nanti, apapun yang kita cita-citakan nanti, tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan juga, sehingga kita tetap terus maju dan akhirnya kita sukses dengan berjalannya waktu saudaraku. Nah ini teman-teman merupakan relief begitu. Kalau kita lihat ini bukan merupakan batu yang utuh, tapi ini ada sekitar 3-5 batu yang disusun sedemikian rupa begitu ya. Nah ini juga menjadi pertanyaan ya. Pertanyaannya begini, apakah batu ini disusun dulu terus diukir atau diukir dulu baru disusun? Kalau menurut pemirsa di rumah gimana itu? Kira-kira metode ataupun cara mereka begitu ya. Disusun dulukah, setelah itu baru dipahat, diukir, atau diukir dulu baru disusun? Luar biasa teman-teman. Oke, Candi Surowono atau Candi Wisnu Bawono Puro. Dari sini jadi gairah atau semangat tertentu kita bahwa kita dilahirkan dengan kesatuan. Maka dari sini kita belajar bahwa dari sinilah kita juga mengerti jati diri dari bangsa ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.